Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erliza Mareta. Saya mahasiswi dari STIA Satyanegara Palembang, jurusan Administrasi Publik. Saya dari semester 3, kelas A reguler pagi dengan NIM 2311069. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses atau tahapan kebijakan publik. Proses atau tahapan kebijakan publik umumnya terdiri dari beberapa langkah yang saling berkaitan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan. Di sini ada 7 tahapan utama dalam proses kebijakan publik. Yang pertama, identifikasi masalah. Pada tahap ini, pemerintah atau pihak terkait mengidentifikasi masalah atau isu yang memerlukan perhatian dan solusi. Masalah ini bisa muncul karena kebutuhan masyarakat, perubahan kondisi sosial ekonomi, atau adanya tuntutan dari berbagai kelompok. Yang kedua, agenda setting. Setelah masalah diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah penentuan apakah masalah tersebut akan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan publik. Proses ini melibatkan pemilihan isu yang dianggap penting oleh pembuat kebijakan dengan mempertimbangkan urgensi, dampak, dan relevansi masalah. Yang ketiga, formulasi kebijakan. Pada tahap ini, berbagai alternatif solusi atau kebijakan dirancang dan dianalisis. Para pembuat kebijakan, ahli, dan pihak terkait lainnya berperan dalam merumuskan berbagai pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Yang keempat, legitimasi atau pengesahan kebijakan. Setelah kebijakan dirumuskan, tahap selanjutnya adalah memperoleh dukungan dan legitimasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Proses ini bisa melibatkan proses politik, negosiasi, atau bahkan pengesahan melalui badan legislatif, agar kebijakan tersebut sah dan dapat dilaksanakan. Yang kelima, implementasi kebijakan. Setelah kebijakan sah, tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Ini melibatkan pemerintah, lembaga terkait, dan pemangku kepentingan lainnya yang bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, evaluasi kebijakan. Setelah kebijakan dilaksanakan, tahap terakhir adalah evaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam mencapai tujuannya. Evaluasi ini dapat memberikan masukan penting untuk perbaikan kebijakan di masa depan, atau bahkan bisa memicu perubahan atau revisi kebijakan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, revisi atau penyesuaian kebijakan. Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan bisa saja perlu diperbarui atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Dalam beberapa kasus, kebijakan yang tidak efektif atau memiliki dampak negatif akan diubah atau dihentikan. Proses kebijakan publik ini bersifat dinamis dan tidak selalu linear, karena interaksi antar berbagai aktor dan faktor eksternal dapat mempengaruhi setiap tahapan. A few moments later. Sekian penjelasan dari saya tentang proses atau tahapan kebijakan publik. Terima kasih yang telah menonton. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.